Masih di dialog spesial report tentang kiprah anak bangsa di kancah dunia dan masih bersama Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia, Ardian Elkana. Pak Ardian, ini kalau kita bicara, tadi saya salah banyak Pak ya, sebetulnya animator Indonesia itu banyak sebetulnya di film Upin dan Ipin. Film Malaysia yang banyak disukai oleh anak-anak Indonesia, that ironis sebetulnya. Nah, sebetulnya selain Upin dan Upin, sebetulnya film-film lain juga, koreksi kalau saya salah, film Transformer, ada orang Indonesia juga yang menjadi animator atau apapun di sana. Film G.I. Joe, film Spider-Man, Tintin, Adventure of Tintin itu salah satu yang saya suka karena bicara soal jurnalis. Nah, terus ada apa lagi? Hobbit? Artinya banyak film-film Hollywood yang sangat terkenal menjadi box office, ada orang Indonesia terlibat di sana. Banyak orang Indonesia akhirnya banyak berperan di film-film yang sangat bagus dan sangat terkenal di dunia. Kenapa nggak bikin aja di Indonesia gitu, Pak Ardian? Ya, ini ada ini nggak sebetulnya di Ainaki ini ada omongan itu nggak soalnya? Ya, memang itu cita-cita kami, Pak. Jadi cita-cita? Iya, ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, our goal is to create as many IP as possible. Jadi tahun ini kita ingin supaya begitu banyak IP yang di-create. Nah, mungkin creating IP itu satu hal. Tapi memproduksi, mass production itu sampai menjadi sebesar itu, apakah itu film ataukah itu TV, itu butuh permodalan yang bukan sedikit. Butuh permodalan, oke. Ya, jadi technical skill aja nggak cukup, market yang luas aja nggak cukup. Tapi juga butuh permodalan yang berani mengambil resiko untuk masuk ke dalam situ. Nah, ini memang elemen-elemen itu suatu ekosistem harus ada semuanya gitu. Dan kami bersyukur mulai tahun ini pemerintah mulai memperhatikan itu. Ini mulai memperhatikan dalam bentuk apa nih? Begini, karena selama 3-4 tahun terakhir dana dikucurkan hanya untuk pengembangan SDM. SDM creation, terus pelatihan, training. Kita bersyukur, teknologi transfer kami bersyukur untuk itu. Dari berbagai kementerian. Tapi kalau supply kita terus naik, demand-nya tidak naik, locally ya. Maksud saya, apakah itu pendanaan untuk produksi, apakah itu penyertaan equity atau apa, itu tidak naik. Ininya bisa terjadi oversupply kan, oversupply of manpower, oversupply brainware kalau nggak tersedia job creation dalam negeri. Ya ini artinya studio-studio yang bisa memproduksi film animasi tadi ya. Orangnya banyak tapi studionya tidak ada. Maksudnya seperti itu atau gimana? Ataupun kalau ada, kami lebih prefer mengerjakan film-film yang seperti tadi Mas bilang, service work gitu loh. You never know Godzilla itu dibikin di sini, you never know Tintin itu ada orang Indonesia. Nah, jadi tapi yang betul dalam industrinya adalah pada saat kita memiliki IP gitu. Apakah itu 50%, apakah itu 100%, tapi harus ada IP karena sekali ada IP, dan it's just like property, makanya namanya property, ada income pasif, ada royalty yang bisa di-create every year gitu ya. Nah, ini yang menjadi aim kami. Jadi menurut saya kalau seandainya pemerintah bisa memperhatikan bukan saja SDM creation, tapi juga market creation dengan menggelontorkan dana untuk production dan segala macam, itu akan sangat ideal dan bagus. Minimal kita kuasai dulu pasar lokal lah, seperti tadi Mas Rudi bilang, kenapa sih kita nggak bikin sendiri? Nah, ini kalau bicara soal pasar lokal, bukan hanya soal studionya sebetulnya, tapi orang yang menyukai film animasi itu kan, koreksi kalau saya salah, rasanya banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali kan, gitu. Kalau kita lihat film-film animasi yang di bioskop, yang dari Hollywood atau dari manapun, itu kan penontonnya juga banyak. Dan 60% populasi kita kan sangat muda gitu, di bawah 17-16 tahun. Ya. Dan kalau kita ngelihat ada cosplay itu kan itu bukti bahwa sebetulnya banyak sekali yang fans berat dengan film-film animasi. Nah, penyuka film animasi banyak, gitu. Terus artinya market besar. Potensi marketnya luar biasa. Kita punya saluran media yang juga banyak, televisi banyak sekali sebetulnya. Kan ini kan saluran untuk mendistribusikan film-film itu juga banyak. Apa yang kurang sebetulnya? Tadi dibilang secara teknikal kita gitu. Apa yang kurang? Ya banyak sih sebetulnya. Yang menjadi PR luar biasanya apa? Pertama ya memang pertama panggung tempat menayangkan. Kita punya banyak televisi loh. Iya, tapi apakah televisi itu harus mempertimbangkan faktor ekonomi pada saat mereka membeli local programs gitu.
Karena kalau membandingkan dengan can produk dari luar, misalnya dari Jepang atau dari Amerika yang harganya mungkin segini, dibandingkan dengan harus membeli film animasi lokal, mungkin di sini harga lebih tinggi tanpa record rating dan segalanya. Di sini udah ada record rating di luar negeri. Dan di situ kan harus dipertimbangkan juga. Makanya salah satu yang kami perjuangkan selain pengembangan SDM, kemudian market creation adalah panggung. Kalau bisa apa yang China lakukan tahun 2009, very simple. 3 jam sehari wajib tayang animasi lokal. Kita nggak minta 3 jam. Industri kita belum sebesar di China. 1 jam aja. Kalau bisa dilakukan itu di semua TV, saya rasa dengan sendirinya industri akan bertumbuh. Dan pemerintah harus terlibat di sana. Menurut saya begitu. Kalau nggak, faktor ekonomi akan menjadi pertimbangan variable decision yang paling utama kan, dan itu nggak sulit gitu. Pak Ardian, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikutnya.